Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala da'wata ila al-huda dilalatan 'ala al-khair an-nasihata lil qurbat wa arfa'i darajat wa ahammil muhimmati bid-din anbiya'illahil mursalin wa awliya'ihis salihin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim 'ala sayyidina nabiyyina maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa ala wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmatak sur alaina rahmatak birahmatika ya arhamar rahimin. Muhtaramun mukarramun, para kiai, para tuan guru bersama kita, orang tua kita, Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Husain Idrus Abu Faruq bin Yahya. Kita bersama Ustadz kita tercinta, Ustadz Abdul Rahim Ibrahim, Ustadz Ibrahim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau dalam taat. Allah berikan keberkahan beliau, keluarga besar beliau, serta pada kita semua. Mudah-mudahan semua mendapat keberkahan dari Allah Ta'ala. Amin. Tidak pulang dari tempat yang mulia, melainkan semua mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah SWT. Tidak kembali dia bangkit dari majelis yang mulia, melainkan semuanya diampuni dosanya oleh Allah SWT. Amin. Allahumma. Salawat salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang mengikuti sunnah-sunnah di akhir zaman. Jemaah sekalian melakukan Allah, alhamdulillah, di hadapan Habib ini konon katanya ya tamak, betul, dan doa apa? Doanya anak-anak yatim nggak ditolak oleh Allah SWT. Dan yatim itu ya kalau berdoa insya Allah paling tidak mengaminkan aja, kabul insya Allah. Dan nggak sedikit anak yatim di sini, alhamdulillah. Mudah-mudahan setiap kita yang hadir mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah masih dalam suasana peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita masih di bulan Rabiul Awal, Rabiul Anwar. Jamaah sekalian, masih ingatkah bagaimana itu peristiwa ketika Raja Abraha hendak menghancurkan Ka'bah? Pernah disampaikan tidak sama Pak Ustadz, Pak Kiai berkenaan dengan itu? Sudah belum? Yaitu ketika hendak melahirkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ditandai dengan apa? Raja Abraha berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Siapa itu nama gajahnya tuh? Gajah apa namanya? Gajah Mahmud, Masya Allah. Gajah yang ditunggangi oleh Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah, namanya gajahnya Gajah Mahmud. Hancur gak tuh Ka'bah oleh gajahnya? Oleh Mahmud? Tidak. Kenapa? Kunaon tak dihancurkan gitu? Cek orang naon teh Rajab lain. Ya Rajab apa cukup Pak? Rajab. Cek orang Rajab kumaha eta? Dihancurkan itu, itu ya. Jadi itu Raja Abraha, Raja Abraha berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi ini gajah yang namanya Mahmud. Apa arti Mahmud? Terpuji. Dan subhanallah, Mahmud itu salah satu nama Nabi Muhammad SAW, yang nantinya di antara nama-nama Nabi itu Mahmud, Hamid, bahwa Hamidun wa Mahmudun, dan begitu seterusnya. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gajah itu takut kalau itu Ka'bah itu milik Allah. Yang punya Ka'bah itu Allah.
Dari itu gajah aja takut, tapi Raja Abraha nggak takut. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini ya, apa kata kakek Nabi? Siapa kakek Nabi namanya? Abdul Muthalib nih. Haji Muhyiddin ya apa? Tahu nggak Haji Muhyiddin? Siapa Haji Muhyiddin? Pemain sinetron tukang bubur katanya tuh. Tukang bubur naik haji, bukan tukang bubur. Iya. Tuh kalau Haji Muhyiddin kenal semuanya. Terus yang ada di film itu tuh apa? Tukang bubur naik haji, siapa namanya tuh? Hah? Haji Sulam. Haji Sulam di apa? Tapi ketika ditanya siapa? Kakek Nabi siapa namanya? Ayah Nabi siapa namanya? Ibunda Nabi siapa namanya? Hah? Siti Aminah. Istri Abu Talib siapa namanya? Nah, lu pada nggak tahu semuanya. Paman Nabi siapa namanya? Paman Nabi siapa namanya? Siapa? Cahang Marana. Abu Talib, Habib Bisaun bahasa Sundanya. Saulit, sautik. Bisaun, sautik. Bahasa Sundanya kasar. Kos orang Tajik. Ya, Habib bisa bahasa Sunda, sautik ya. Itu bisa bahasa naon teh Sunda nu halus tuh bisa. Itu orang Cianjur, orang Bandung. Kalau Habib mah bahasa apa? Bogor Empang Bogor. Bisa tuh bahasa begitu kasar. Ya, kayak orang-orang Rajab tuh bahasanya kasar katanya, betul ya? Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi Habib tanya belum dijawab tuh. Istri Abu Talib siapa? Taha? Iya. Ini terangkan. Ya, apa terangkan? Ya, tahu ya, namanya siapa? Fatimah. Masya Allah. Harus tahu ya, jangan pemain sinetron kenal, pemain bola tahu, tapi ya tokoh-tokoh Islam harus dikenal, harus tahu, apalagi itu yang kaitannya dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan harapan mudah-mudahan besok bisa bertemu dan kumpul bersama mereka. Amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, apa kata Abdul Muthalib kakek Nabi? Abraha, ana rabbul ibil wal Ka'bah rabbun yahmih. Abraha, ini Ka'bah, saya ini punya unta. Yang punya unta itu saya, kata Abdul Muthalib. Dan Ka'bah Tuhan yang menjaganya. Begitu kata siapa? Kata siapa? Kakek Nabi yang namanya siapa? Abdul Muthalib. Ana rabbul ibil wal Ka'bah rabbun yahmih. Saya ini pemilik apa? Unta-unta itu semuanya. Dan Ka'bah Tuhan yang menjaganya. Oh, jamaah sekalian, betul memang ya. Ketika itu masa fatratul wahyi, masa kekosongan wahyu. Karena tidak ada nabi. Ya. Nabi Muhammad tuh nggak ada. Itu disebut masa fatratul wahyi, terputusnya wahyu, kekosongan. Ya. Tapi jamaah sekalian, meskipun begitu, bapak Nabi, kakek Nabi, dan begitu seterusnya ke atas, itu semuanya terpelihara dari apa? Dari ya. Jadi pernikahannya itu secara Islami, jamaah sekalian kata Allah. Terpelihara itu dari apa? Keburukan dalam pergaulan dan begitu seterusnya. Ya, ini berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika peristiwa itu memang luar biasa, ya diceritakan dalam Al-Quran Suratul Fil, bagaimana Allah Subhanahu wa Taala mengirim itu burung ababil, karena mereka nggak mau juga angkat kaki dari itu, tetap mau menyerang juga itu Abraha. Malah Gajah Mahmud jadi marah-marahin sama Abraha. Nggak mau ngancurin Ka'bah. Iya. Mahmud takut. Begitu dekat Ka'bah, Mahmud takut. Begini Mahmud. Sujud. Nggak berani. Kenapa? Yang dihadapi Ka'bah. Siapa pemilik Ka'bah? Allah. Sehingga apa?
Ini Mahmud nggak berani maju jamaah sekalian. Gajah nggak berani maju, tapi Abraha si sombong berani untuk menghancurkan Ka'bah. Karena begitu, karena nggak mau mundur dari itu, Allah Ta'ala kirim itu burung ababil. Allah. Alam kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran. Ya Allah Ta'ala mengirim kepada mereka itu burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil, sambil melemparkan kepada mereka itu batu-batu dari sijil. Ambil bawa batu dari neraka sijil. Begitu kena, itu lebih dari bom atom jamaah. Bom. Seperti apa kasim makhluk, seperti daun yang dimakan ulat. Udah hancur. Begitu kena hancur, itu kena hancur. Kena burung, kenapa? Batu-batu yang dibawa oleh burung ababil. Allah ma'ajurna min adzabika ya Rabb. Tapi umat Nabi Muhammad terpelihara semuanya. Alhamdulillah. Meskipun ada dari umat Nabi Muhammad yang durjana, ya, yang sombong, yang nggak mau sholat, yang nggak mau sujud, ya, tapi Allah Taala masih berikan itu rahmatnya karena apa? Nabinya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau umat-umat terdahulu udah dihancurin jamaah sekalian, ditebalikin. Ada umat terdahulu yang ditebalikin, ya atas jadi bawah, bawah jadi atas. Ketika mereka melakukan itu homoseks, naudzubillah. Ashabul liwat di masa Nabi Lut, Allah tebalikkan itu atas jadi bawah, bawah jadi atas, naudzubillah. Hati-hati jamaah sekalian. Ya, ini biasanya, ya, penyakit itu pesantren, tapi insya Allah di sini nggak ada. Amin. Ya, naudzubillah, itu setan yang membisikkan. Ya, baik itu laki maupun perempuan, naudzubillah. Hindari itu, naudzubillah, hati-hati jamaah sekalian. Ya, aku ingatkan kepada kalian semuanya. Kalau ada tanda-tanda yang seperti itu, lapor ke Ustaz, ke Kiai ini semua yang ada. Ya, saya diganggu begini macam. Mudah-mudahan seperti itu nggak ada penyakitnya. Amin. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu kelahiran Nabi ditandai dengan itu. Ya. Dahsyat jamaah sekalian. Cuma kita tidak merasakan dan tidak mengalami di masanya. Ya Rabb. Itu ya Abdul Muttalib bersama keluarganya semua diboyong oleh Abdul Muttalib. Diselamatkan. Kalau enggak, kena juga. Allah selamatkan. Takut. Abdul Muttalib takut kepada Allah, Sang Pencipta. Abdul Muttalib itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masa Fatratul Wahyi. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Kami tidak menyiksa mereka sampai kami mengutus seorang rasul. Itu dikatakan Fatratul Wahyi. Kami tidak menyiksa mereka itu. Ya. Nah, karena nggak ada nabi, nggak disiksa. Dan mereka itu bukan penyembah. Abdul Muttalib bukan penyembah berhala. Abdullah, ya, bapak Nabi Muhammad SAW itu bukan penyembah berhala. Allah selamatkan itu dari bapaknya, kakeknya, bapak kakeknya, kakek-kakeknya terus sampai kepada Nabi Allah Ismail, Nabi Ibrahim dan begitu seterusnya sampai kepada Nabi Allah Adam alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Itu cahayanya sudah ada, ya, sebelum diciptakan segala sesuatu. Tadi antum semua ya baca Maulid apa, rawi apa, Suntuk Durar. Di situ ada disebutkan hadis ya, sanad dari Abdul Razzaq dengan sanadnya dari Jabir. Di sana yang Jabir bin Abdullah Ansari radhiyallahu anhu qala, "Qultu ya Rasulullah, bi abi wa ummi." Kata Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari, semoga Allah Ta'ala berkahi keduanya. Qultu ya Rasulullah, saya katakan, wahai Rasulullah, bi abi wa ummi, demi ayah dan ibu saya, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah bil asya. Beritahukan kepadaku tentang sesuatu sebelum diciptakan, tentang sesuatu yang diciptakan sebelum segala sesuatu. Beritahukan kepadaku tentang sesuatu yang diciptakan sebelum segala sesuatu. Siapa yang pertama kali diciptakan? Wahai Rasulullah, begitu maksudnya. Ya Rasulullah, akhbirni ya Allah wa syai'in khalaqahu Allah bil asya. Beritahukan kepadaku tentang sesuatu yang pertama kali diciptakan. Apa jawab Nabi Muhammad? Ya Jabir, innallaha khalaqa bil asya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jabir, sesungguhnya
Allah Ta'ala menciptakan sebelum segala sesuatu cahaya Nabi Muhammad dari cahaya Allah Subhanahu. Betul gak? Betul gak ikrar di situ? Ya. Apa? Di sana Abdul Razak di sana di Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awwal shay'in khalaqa Allah qabla al-ashya' qala ya Jabir inna Allah khalaqa qabla al-ashya' nur nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Ya, demi ayah dan ibuku, bi abi wa ummi akhbirni, beritahukan kepadaku an awwali syai', tentang yang pertama kali, ya, sesuatu khalaqahullah yang Allah Ta'ala ciptakan sebelum segala sesuatu. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang sesuatu yang pertama kali diciptakan sebelum segala sesuatu. Kemudian Rasulullah jawab, "Qala ya Jabir, wahai Jabir, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan sebelum segala sesuatu cahaya Nabi Muhammad dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala." Allahumma salli wa sallim salamullah ala taha rasulillah salatullah semuanya salatullah salamullah. Angkat suaranya semua. Tawassana sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi kita Muhammad SAW, ya, itu kalau diceritakan keistimewaannya nggak akan habis nih, nggak selesai. Semalaman suntuk nggak selesai, sehari 2 hari nggak selesai, seminggu nggak selesai, sebulan setahun nggak selesai, bahkan 10 tahun 100 tahun sekalipun nggak selesai. Kalau bicarakan keistimewaan Nabi Muhammad, bahkan, ya. Habib Ali kata dalam kitab itu, Tiduran tuh, bisa jadi ini zaman nih habis, sementara masih banyak sifat Nabi yang belum teruraikan. Sallallahu alaihi wasallam. Ya jamaah sekalian, Nabi ketika dikandung, kunaon eta? Kunaon? Hah? Ya. Mun hees kunaon eta? Ya, kalau yang mau itu hadir di sini silakan, tapi ulah gandeng cek non deh. Ya, cek orang non. Cek orang rajab ulah gandeng. Ya. Tahu gak gandeng? Atau orang apa tuh? Si kupa. Sama aja. Ya.
Nggak boleh apa kalau mau datang mau ini dengarkan di sini tapi jangan berisik ya. Baik. Jamaah bahwa Nabi Muhammad SAW itu ketika dikandung oleh ibundanya, beliau itu ibunda Nabi Muhammad tidak merasakan berat sakit kandungannya. Dan mereka yang hamil di masanya, ya, waktu Nabi Muhammad dikandung, wa ma min hamil fil bariyati mahmud, yang hamil di masanya itu semuanya mengandung laki-laki. Semuanya itu karena keberkahan Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi Muhammad dikandung, ya, mereka semua tuh para wanita-wanita di masanya mengandung laki-laki semua kan kandungannya. Dulu nggak ada USG, tapi hasil, ya, kemudian lahir laki-laki ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Nabi. Ya, dan Siti Aminah tidak merasakan itu berat kandungannya, merasakan sakit, ya. Kemudian setelah itu jamaah sekalian, nih Habib kalau bacain semuanya kelamaan dan kepanjangan jamaah, ya. Kemudian menjelang kelahirannya itu dihadiri oleh Siti Maryam, Siti Asia, bersamanya itu bidadari-bidadari dari surga. Allah, halus tuh. Itu nggak ada orang yang dihadiri oleh Siti Maryam, Siti Asia dan bidadari dari surga melainkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah, kemudian nggak sampai di situ jamaah. Ya, Nabi ketika hendak dilahirkan itu udah dihadiri oleh para tadi Siti Maryam, Siti Asia bersamanya itu bidadari dari surga. Menjulang itu sebelumnya ada tanda-tanda luar biasa, ya, sinar dari perut ibunya sedemikian rupa menjulang sampai ke Kaisar Rum, Romawi dan seterusnya. Ini menandakan bahwa Nabi Muhammad memang, ya, beliau Nabi tapi tidak manusia seperti manusia biasa. Bahkan beliau mengungguli nabi-nabi lainnya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah, detik-detik lahirannya, ya, Nabi itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal di waktu pagi, ya, pada saat subuh begitu macam. Kemudian Nabi lahir dalam keadaan sujud, sajidan, syakiran, hamidan. Wada'atil Habib sallallahu alaihi wasallam, maka lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sajidan, syakiran, hamidan, dalam keadaan sujud, bersyukur, memuji kepada Allah. Ka'annahul badru fi tamamih, seolah-olah beliau itu adalah bulan purnama dengan kesempurnaannya sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu kita dianjurkan untuk berdiri jamaah sekalian. Ya, ketika Nabi Muhammad disebutkan di dalam riwayat tersebut, Nabi Muhammad SAW itu dalam keadaan lahir dalam keadaan sujud, ya, bersyukur kehadrat Allah, memuji kepadanya, ya. Beliau sujud, kemudian setelah itu matanya menengadah ke atas sedemikian rupa jamaah. Jarang nggak ada bayi seperti itu. Coba tanya di ibu-ibu yang pernah melahirkan, nggak pernah ada bayi lahir sujud pas gitunya. Hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu karena Nabi Muhammad lahir, kita dianjurkan untuk bangun jamaah sekalian, berdiri karena gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, karena kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah Allah, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya
Muhammad lahir. Oh, ini satu anugerah yang begitu besar. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad manna Allah 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Yang artinya, sungguh Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada orang-orang beriman anugerah yang begitu besar. Walaqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada orang-orang beriman. Itba'atha fihim rasulan min anfusihim. Yaitu tatkala Allah Ta'ala mengutus kepada mereka dari diri-diri mereka sang Rasul. Yatlu 'alaihim ayat, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada mereka Alkitab Al-Qur'an. Wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin, meskipun mereka sebelumnya dalam kesesatan yang nyata. Shallu 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim. Ini apa, ngantuk apa tak lulus? Lulus? Apa lulus? Capek ya? Hah? Udah pada itu belum makan kebuli? Kata Pak Kiai tadi, aku dengar di jalan, di sini pernah makan kebuli, nggak dihabisin kebulinya, pada nggak suka, betul? Tengena, kebuli itu bagus, makanan sehat. Dibawain makanan sehat, makanan enak dari makan, bagaimana ceritanya? Hah? Makanan enak itu ya, kebuli, ya samin. Itu Nabi dan sahabatnya makan itu samin. Maksudnya itu kebuli itu. Iya, makanan Arab yang dimakan oleh orang Arab, pakai samin, minyak keju. Maksudnya apa? Ya itu makanan yang begitu. Ya cuma orang Rajab kan makan apa? Sayur asem, ya, nasi uduk, ya. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan udah dihitan. Annahu SAW kana wulida mahtunan, bahwasanya beliau SAW itu ya sudah dalam keadaan sudah dihitan. Ada orang lahir udah dihitan? Nggak ada, hanya Nabi Muhammad SAW. Makhulan, udah pakai sifat mata, udah bercerah jamaah sekalian. Udah pakai sifat mata. Maktu'a surrah, dan udah terputus apanya? Pusarnya, tali pusarnya udah terputus. Sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak, Bu? Ini kita orang-orang laki nggak pernah ini melahirkan ini. Iya. Ini menurut pengalaman ibu, ada enggak tuh, ya? Orang bayi lahir apa? Udah pakai sifat mata, ayat tuh. Oh, ya. Ayat tuh nanti disunat. Oh. Hah? Oh, ya. Ada enggak yang apa itu? Yang udah terputus nona? Tali pusat ayat tuh. Ente Allah sudah dapat bahasa tuh. Nih buat Habib Faruk nih, ya. Habib Faruk nggak biasa bahasa Sunda, jadi dicatat Habib Faruk. Ente sama dengan Allah. Artinya cahaya Allah tidak ada. Ya kamu juga begitu harusnya nih. Ada yang apa itu catat, ya bahasa Arab. Apa yang di Ustaz Kiai sampaikan, ini Kiai Ibrahim sampaikan, Ustaz-Ustaz yang ada ini nyampaikan, catat. Itu pelajar namanya, selalu siap dengan apa? Buku atau kertas dan pensil atau pulpen. Begitu enggak? Enggak. Nanti coba dibiasakan ya. Ada apa? Buku disakut ya sama pulpennya. Jadi kalau ada kata-kata yang penting atau ayat hadis itu apa, catat. Nanti kalau mau ke WC, toilet ditaruh. Tuh toiletnya lagi dibangun, alhamdulillah bagus itu, kayak di mana? Di Pondok Indah. Masya Allah, ya. Itu juga tuh lagi dibangun, Masya Allah, alhamdulillah, ya. Ini bertahap jamaah sekalian. Ya Rabb, Nabi Muhammad SAW itu yatim, Nabi yatim dan piatu, yatim piatu. Nabi sejak kecil ditinggal oleh ayahnya, kemudian disusul 5 tahun kemudian oleh ibunya, kemudian disusul oleh kakeknya, kemudian disusul oleh pamannya, kemudian begitu seterusnya, ujian demi ujian. Ya. Diuji.
Iya mah itu. Ya, bapaknya meninggal sedih, sedihnya nggak habis-habis, sedih terus keingetan terus jangan, udah ayah udah meninggal didoain, belajar yang rajin di sini, belajar sungguh-sungguh, biar orang tua yang di mana dikubur gembira, ya, kan ada nih yatim di sini, piatu juga ada nggak piatu? Ada ya, ibu yang udah meninggal juga didoakan, doanya kumaha, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Baik, kita kembali ke cerita Nabi Muhammad. Cerita Nabi sebetulnya pada banyak tahu, cuma Habib kalau yang kayak begini lebih senang menyampaikan mengenai cerita Nabi Muhammad, ya, supaya tahu siapa nabinya. Sedikit Habib sampaikan, hanya sedikit, nggak banyak, ya, bahwa Nabi kita Muhammad itu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain. Nah, nabi-nabi terdahulu, ya, ada dari mereka gini, apa yang dialami, mukjizat yang diterima oleh nabi-nabi terdahulu ada pada Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Ya. Siapa yang mengobati, nabi siapa yang mengobati itu, yang apa, mengobati yang buta, menyembuhkan yang buta dengan izin Allah? Hah? Nabi siapa? Siapa nabinya? Siapa nama nabi yang menyembuhkan orang yang buta dengan izin Allah? Pada hakikatnya Allah Ta'ala menyembuhkannya. Tapi ada mukjizat Nabi. Nabi apa tuh? Nabi Isa. Nabi apa? Nabi Isa. Tapi Nabi Muhammad juga begitu. Satu ketika Sayyidina Ali matanya sakit. Ini di dalam kitabnya ada. Sayyidina Ali matanya sakit. Didoakan oleh Nabi Muhammad. Ya, didoakan Nabi Muhammad. Bukan cuma didoain, diludahin sama Nabi. Diludahin sampai didoakan. Kemudian apa? Matanya kembali bahkan lebih jernih dari yang sebelumnya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu juga menyembuhkan, bukan buta, itu belekan kalau bahasa kitanya. Iya, belekan. Ya. Ada lagi sahabat yang keluar matanya. Matanya keluar, sedemikian lupa. Sahabatnya keluar matanya tuh. Ya, kemudian ngadu kepada Nabi Muhammad, Nabi kembalikan matanya seperti semula. Bahkan, ya, kata sahabat itu mengatakan bahwa setelah itu lebih jernih matanya dari yang sebelumnya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang diterima oleh nabi-nabi terdahulu, Nabi Muhammad itu memilikinya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satunya jamaah sekalian. Agar Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati, begitu ya, betul ya? Dengan izin Allah. Nabi Muhammad dengan izin Allah bisa menghidupkan itu ayah ibunya yang sudah meninggal, kemudian mengimani, beriman dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira ayah ibu Nabi Muhammad SAW itu mati kafir. Mohon maaf, kaum Salafi, ya, ada yang mengatakan bahwa ayah ibu Nabi mati kafir, gitu ya? Abu Thalib juga mati kafir, tidak jamaah sekalian, tidak. Ayah Nabi, ibu Nabi tidak kafir, tidak mati kafir. Allah, Nabi Muhammad minta izin kepada Allah untuk menghidupkan ini kedua ibu bapaknya. Allah Ta'ala menghidupkannya. Kemudian apa? Hidup dan beriman pada Nabi Muhammad. Allah. Dia nggak ada yang mustahil. Apa yang sesuatu yang menurut akal kita mustahil, tidak mustahil bagi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itulah mukjizat Nabi Muhammad. Masih banyak lagi mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar apa? Yang terbesar apa? Tahu. Ayah jalminan teh ya. Coba pakai kacamata. Oh ayah loba seueur. Tapi eueuh jawab. Hah? Mukjizat Nabi yang terbesar saha cerik ya abdi. Pribadi cerik kieu mah. Hah? Wah, mulai bagus bahasanya. Peribados. Hah? Esat betul tadi peribados. Peribados kieu mah cerik geus lah. Cerik betul enggak cerik Muhammad? Hah? Cerik apa mewek? Mukjizat Nabi yang terbesar naon? Nah, loh.
Ya malah parah naon gitu. Naon? Hah? Kalilaan belumnya? Kalilaan tuh abdi teh. Hah? Ngabaca wae we habibnya cenah. Ngabaca ngabaca nah. Hah? Lila tuh abdi bae kieu mah. Mujizat Nabi yang terbesar naon? Al-Qur'an. Rabbana ya karim kunaon? Ya dari tadi ditanya mujizat Nabi yang terbesar apa? Diem. Mujizat Nabi yang terbesar apa? Al-Quran sampai hari kiamat. Nanti ada masanya tuh Quran cuma rasminya doang, nggak dibaca sama orang tuh Quran. Ya Allah sedih. Wa mujarab wa qala Rasul ya Rabbi innakum ittakhadhu hadzal Quran mahjura. Nabi nanti ngadu di hadapan Allah. Ya Rabb, wahai Tuhan, innakum ittakhadhu hadzal Quran mahjura. Sesungguhnya kaumku menjadikan Quran ditinggalkan di belakang mereka, Qurannya nggak dibaca. Makanya nih, alhamdulillah kalian berada di pesantren. Pesantren apa namanya tadi? Naon? Khazanatul. Naon cenah eta teh maknana? Artina naon? Artosna naon? Gudang ilmu, masya Allah. Tah, perbendaharaan ilmu, gudang ilmu. Dia belajar yang benar, ngaji, baca Quran, pelajari Quran. Iqra'ul Quran, nih kata kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi. Kalau disebut nama Nabi Muhammad, berselawat pada Nabi Muhammad. Disebut nama Nabi Muhammad, sallu ala Nabi. Al-Bakhir man dzukirtu indah. Orang yang pikir, yang pelit, yang medit, yang apabila disebut namaku dia tidak berselawat kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau selawat Nabi nggak rugi, ya. Selawat Nabi nggak rugi. Apa kata Nabi Muhammad? Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, maka sesungguhnya Quran itu datang di hari kiamat memberikan syafaat bagi orang yang membaca, yang mengamalkan Quran. Baca, ngamalin, baca, pelajarin. Lebih mengerti betul itu Quran, belajar tafsir. Sama guru, mak kiai, mak ustaz, mak habaib. Alhamdulillah di sini, alhamdulillah berganti sini berganti ini para kiai, habib, ulama ustaz, alhamdulillah. Datang mereka coba zaman dulu jauh-jauh pada belajar. Zaman dulu itu apa? Habib Ahmad Maula Syekh. Habib Ahmad datuknya Al-Habsyi. Habib Ahmad Maula Syekh disebutnya. Itu beliau belajar kepada gurunya Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim. Berapa perjalanan? Lama perjalanannya dia mengunjungi sang guru itu 7 jam perjalanan. Dari sini 7 jam perjalanan jalan kaki kemana nih? Oke. Video dari sini 7 jam perjalanan kemana? 7 jam jalan ke Cianjur. Kalau kiai iya 7 jam ke Cianjur. Kalau saya baru ke Bogor 7 jam kali. 7 jam jamaah. Wah hasil kalau memang 7 jam sampai ke Cianjur luar biasa. Jalan kaki. Bukan naik mobil ya. Ke Bogor kali. Ya ke Bogor kali. Ke Serang katanya. Ya, dari sini ke Serang jalan kaki. Capek gak? Jelas tuh. Lebih dulu nyampe jamaah sekalian. Itu Habib Ahmad Maula Syekh lebih dulu siap belajar ketimbang orang-orang situ. Mau belajar sama sang guru, datangi sang guru Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Ahmad Maula Syekh datuknya Al-Habsyi belajar kepada gurunya, datang jalan kaki 7 jam perjalanan. Ya Allah, maranin guru bukan guru maranin muridnya, ya nama kianya. Didatangi. Kalau dulu si murid datang ke guru, sekarang guru mendatangi murid. Ya Allah, masih malas belajar. Astagfirullah. Wah Habib Ahmad lebih dulu datang dari mereka semuanya. Wa kasahib syirk Ahmad man qad sara bil jalalati kam mutadarrin. Itu kata Imam Al-Haddad. Seperti sahib syirk Habib Ahmad kata Al-Haddad. Ada pula saya beratib. Man bil jalalah ya.
yang mana beliau itu di dadanya itu penuh dengan tertulis kalimat lafaz la ilaha illallah Allah 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 al-jalal, lafaz jalal Allah di dadanya. Siapa yang tulis Allah? Kal mutadarri, seperti orang yang pakai baju perang. Allah. Siapa tuh? Datunya Al-Habsyi Ahmad. Konon kelebihan beliau itu jalan kaki, semangat belajar. Beliau memuliakan ilmu sedemikian rupa. Lebih dulu datang dari orang situ untuk belajar. Kalian pun harus seperti itu. Harus semangat belajar maksudnya ya. Insya Allah kalian pun bisa meraih apa yang diraih oleh para orang-orang terdahulu. Baik dari habaib, dari masyayikh atau dari siapa saja. Kiai-kiai kita luar biasa. Ya, Kiai Nur Ali, Kiai Jumlah Syafi'i, Kiai Muhammad Syafi'i, Hatam, Kiai banyak, Kiai Majid, Kiai Bulan, Kiai Mahmud, Kiai banyak, Kiai ulama besar, luar biasa, perjuangannya luar biasa untuk agama bangsa dan negara, luar biasa. Kalian ini penerus semuanya. Alhamdulillah, sungguh-sungguh belajar. Ya, banyak sepertinya Habib mau sampaikan. Ini buah buku tebal-tebal begini. Biar Habib pikir yang Habib hadapin kan apa nih? Santri nih, wah santri pada bakal asik nih belajar nih. Tuh, ya. Ini kalau Habib sampaikan mengenai apanya? Mukjizat Nabi Muhammad, diantaranya jamaah sekalian, itu Allahumma Muhammad wa ala Muhammad, bahwa apa? Nabi itu serba berkah jamaah sekalian. Dari tangannya semuanya berkah. Tangan Nabi berkah. Ya. Jadi kalau ada sahabat mau minum semikian rupa, ya, nih itu. Beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam itu. Ke dalam apanya? Ke dalam makanan dan minuman sedemikian rupa. Satu ketika ada sahabat Nabi mau apa? Minum, tapi kekurangan air yang ada di mananya? Di tempat itu. Ya, Nabi masukkan air tangan mulianya ke dalam wadah bejana tersebut dan memancarkan air itu yang banyak dari jari-jari sela-sela jarinya. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian, ya, di sini ada disebutkan mengenai apa? Na'lun Nabi Muhammad SAW. Ya, Na'lun Nabi itu sendal Nabi itu sendal Nabi itu. Ya. Itu empang keramat empang Bogor, Habib Abdullah bin Muhsin. Kalau dilihat dari satelit itu begitu bentuknya. Empang Bogor. Ada satelit buktikan bahwa dilihat dari satelit itu empang Bogor kayak begitu itu sendal Nabi, mirip seperti sendal Nabi. Dilihat dari kejauhan, dari satelit. Ya. Ada apa dengan sendal Nabi? Pasti kamu bertanya-tanya ya. Kok kenapa sih dipajang sendal begitu? Hah? Ayah naon sih? Ayah naon dengan sendal Nabi? Supaya lebih kelasnya ini panjang. Nggak pakai kabel nih. Tuh, lalu bisa ngedeketin nih langsung. Ya. Tuh. Ayah naon dia? Ya. Ala ra'si hadzal qaul. Ala ra'si hadzal qaul na'lu Muhammad. Ala fajami'ul khalqi tahta zilalihi. Itu sendal Nabi Muhammad di atas dunia ini semua. Ya. Alat fajami'ul khalq tahta zilali. Semua makhluknya, semua di bawah naungan sendal Nabi Muhammad. Ingat bahwa ketika Nabi Musa hendak naik kemana? Ke Bukit Tursina. Nabi Musa ketika hendak naik ke Bukit Tursina, Allah perintahkan untuk melepas kedua sandalnya. Betul tidak? Ikhla'na alaik, ya Musa, ikhla'na alaik, innaka bil wadi al-muqaddas tuwa. Hei Musa, lepas kedua sandalmu. Kamu berada di Bukit Tursina. Tapi bagaimana dengan Nabi Muhammad? Allah Ta'ala tidak perintahkan untuk melepas kedua sandalnya. Ya. Di sini ada doa jamaah sekalian. Allahumma ya Rabbi jahi nabiyik al-Mustafa wa rasulika al-Murtada tahhir qulubana min kulli wasfin yubayyuna عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. Ini doa sering dibaca oleh Habib Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Husain al-Idrus. Ini doanya. Nih. Dibaca jamaah sekalian nih. Dihafal.
Allahumma ya Allah, wahai Tuhan, dengan kedudukan Nabi-Mu Al-Mustafa yang terpilih dan Rasul-Mu yang diridai, bersihkan hati-hati kami dari segala sifat yang jauh dari Kamu Tuhan, yang jauh dari memandang, yang jauh dari menyaksikan-Mu Tuhan, dan jauh dari cinta terhadap-Mu. Ya Rabb, hindari hati kami ini, bersihkan hati kami Tuhan dari segala sifat yang menjauhkan kami dari menyaksikan Kamu dan cinta terhadap-Mu. Dan matikanlah kami atas sunnah dan jamaah. Matikanlah kami atas sunnah, yakni meninggal dalam al-sunnah wal jamaah, yakni berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad dan jamaah, yakni sahabat. Kemudian apa jamaah sekalian? Kemudian diwasyuk ila lidaik. Ya Rabb, matikan kami di dalam cinta, rindu dengan berjumpa kepadamu. Ya Dzal Jalal wal Ikram, wahai yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Udah cukup? Kumaha ya? Lulus? Ya. Habis ini ulangan. Nah, habis ini ulangan jemaah sekalian. Yang bisa jawab, insya Allah naik haji. Yang bisa jawab, insya Allah umroh. Amin. Ya, minta sama Allah Taala. Ya. Gak ditandain sini, kalau ditandain, ya, Habib ada ini nih. Ya jemaah, masya Allah. Ada cerita jamaah, tapi bukan sembarang cerita, memang betul kenyataan, ya. Sambil dihibur dengan itu selawat, ya, satu aja selawat. Habis itu Habib sampaikan yang ada di buku ini, ya, mengambil barakah dari kitab Salafun Shalih jamaah sekalian, Al-Wafa bi Ahwalil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ta'alif Syekhul Imam Al-Alim Al-Alhaj Syekhul Islam Abdul Farad Abdul Rahman bin Ali bin Muhammad Ibn Al-Jauzi. Ya, mudah-mudahan besok kita bertemu dengan beliau. Amin. Kita baca kitabnya, kita kumpul bersama beliau, bersama para nabi siddiqin syuhada salih, bersama Nabi Muhammad SAW. Hafal itu enggak? Ya Rabbana katawasafa bi Muhammadin lana ya sami'an li du'ana. Hafal enggak? Bisa? Alhamdulillah. Tanya kumaha? Bisa lanjut? Gombrang-gombrongna kumaha? Bisa ya? Ya silakan. Tuh. Ya. Diuji. Dia makin tuh. Ya. Babanya meninggal, sedihnya nggak habis-habis, sedih terus keingetan terus, jangan, udah, ayah udah meninggal didoain, belajar yang rajin di sini, belajar sungguh-sungguh, biar orang tua yang di mana dikubur gembira, ya, kan ada nih yatim di sini, piatu juga ada nggak piatu? Ada ya, ibunya yang udah meninggal juga didoakan, doanya kumaha, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Baik, kita kembali ke cerita Nabi Muhammad. Cerita Nabi sebetulnya pada banyak tahu. Cuma Habib kalau yang kayak begini lebih senang menyampaikan mengenai cerita Nabi Muhammad. Ya, supaya tahu siapa nabinya. Sedikit Habib sampaikan, hanya sedikit, nggak banyak. Ya, bahwa Nabi kita Muhammad itu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain. Nah, nabi-nabi terdahulu, ya, ada dari mereka gini. Apa yang dialami, mukjizat yang diterima oleh nabi-nabi terdahulu ada pada Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Ya. Siapa yang mengobati? Nabi siapa yang mengobati itu? Yang mengobati yang buta, menyembuhkan yang buta dengan izin Allah. Hah? Nabi siapa? Siapa nabinya? Siapa nama Nabi yang menyembuhkan orang yang buta dengan izin Allah? Pada hakikatnya Allah Ta'ala menyembuhkannya. Tapi ada mukjizat Nabi.
Nabi apa tuh? Nabi Isa. Nabi apa? Nabi Isa. Tapi Nabi Muhammad juga begitu. Satu ketika Sayyidina Ali matanya sakit. Ini di dalam kitabnya ada. Sayyidina Ali matanya sakit. Didoakan oleh Nabi Muhammad. Ya, didoakan Nabi Muhammad. Bukan cuma didoain, diludahin sama Nabi. Diludahin sambil didoakan. Kemudian apa? Matanya kembali bahkan lebih jernih dari yang sebelumnya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu juga menyembuhkan, bukan buta, itu berekan kalau bahasa kitanya. Iya, berekan. Ya. Ada lagi sahabat yang keluar matanya. Matanya keluar, sedemikian lupa. Sahabatnya keluar matanya itu. Iya. Kemudian ngadu pada Nabi Muhammad, Nabi kembalikan matanya seperti semula. Bahkan ya kata sahabat itu mengatakan bahwa setelah itu lebih jernih matanya dari yang sebelumnya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang diterima oleh nabi-nabi terdahulu, Nabi Muhammad itu memilikinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya jamaah sekalian. Soalnya Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati, begitu ya, betul ya? Dengan izin Allah. Nabi Muhammad dengan izin Allah bisa menghidupkan itu ayah ibunya yang sudah meninggal, kemudian mengimani, beriman dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira ayah ibu Nabi Muhammad SAW itu mati kafir. Mohon maaf, kaum Salafi, ya, ada yang mengatakan bahwa ayah ibu Nabi mati kafir, gitu ya. Abu Thalib juga mati kafir, tidak jamaah sekalian. Tidak. Ayah Nabi, ibu Nabi tidak kafir, tidak mati kafir. Allah, Nabi Muhammad minta izin kepada Allah untuk menghidupkan ini kedua ibu bapaknya. Allah Ta'ala menghidupkannya. Kemudian apa? Hidup dan beriman pada Nabi Muhammad. Allah. Dia nggak ada yang mustahil. Apa yang sesuatu yang menurut akal kita mustahil, tidak mustahil bagi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itulah mukjizat Nabi Muhammad. Masih banyak lagi mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar apa? Yang terbesar apa? Tahu. Ayah jalmenan teh ya. Coba pakai kacamata. Oh ayah loba teh. Tapi eueuh jawab. Hah? Mukjizat Nabi yang terbesar saha cerik ya abdi. Pribadi cerik kieu mah. Hah? Wah, mulai bagus bahasanya. Peribados. Hah? Ustaz betul Ustaz, peribados. Peribados kieu mah cerik geus lah. Cerik betul enggak cerik Nabi Muhammad? Hah? Cerik apa mewek? Mukjizat Nabi yang terbesar naon? Nah, lo. Ya mah apa naon gitu. Naon? Hah? Kalilaan berenya. Kalilaan tuh abdi teh. Hah? Ngabaca wae we hadeunya cenah. Ngabaca ngabaca na. Hah? Kalilaan tuh abdi bae kieu mah. Mukjizat Nabi yang terbesar naon? Al-Qur'an. Rabbana ya karim kunaon? Ya dari tadi ditanya mukjizat Nabi yang terbesar apa? Diem. Mukjizat Nabi yang terbesar apa? Al-Quran sampai hari kiamat. Nanti ada masanya tuh Quran cuma rasmunya doang, nggak dibaca sama orang tuh Quran. Ya Allah sedih. Ya Rabb, wa qala Rasul ya Rabb innakum ittakhadhu hadzal Quran mahjura. Nabi nanti ngadu di hadapan Allah. Ya Rabb, wahai Tuhan, innakum ittakhadhu hadzal Quran mahjura. Sesungguhnya kaumku menjadikan Quran ditinggalkan di belakang mereka, Qurannya nggak dibaca. Makanya nih, alhamdulillah kalian berada di pesantren. Pesantren apa namanya tadi? Naon? Khazanatul. Naon cenah eta teh manana? Artina naon? Artosna naon? Gudang ilmu, masya Allah. Tah, perbendaharaan ilmu, gudang ilmu, dia belajar yang benar, ngaji, baca Quran, pelajari Quran. Iqra'ul Quran nih, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi.
Kalau disebut nama Nabi Muhammad, berselawat pada Nabi Muhammad. Disebut nama Nabi Muhammad, sallu ala Nabi. Anda khair man dzukirtu indah alaih. Orang yang pikir, yang pelit, yang medit, yang apabila disebut namaku dia tidak berselawat kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau selawat Nabi nggak rugi, ya selawat Nabi nggak rugi. Apa kata Nabi Muhammad? Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, maka sesungguhnya Quran itu datang di hari kiamat memberikan syafaat bagi orang yang membaca, yang mengamalkan Quran. Baca, ngamalin, baca, pelajarin, mengerti betul itu Quran, belajar tafsir sama guru, mak kiai, mak ustaz, mak habaib. Alhamdulillah di sini, alhamdulillah berganti sini berganti ini para kiai, habib, ulama, ustaz, alhamdulillah. Datang mereka coba, zaman dulu jauh-jauh pada belajar. Zaman dulu itu apa? Habib Ahmad Maula Syekh. Habib Ahmad datuknya Al-Habsyi. Habib Ahmad Maula Syekh disebutnya. Itu beliau belajar kepada gurunya Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim. Berapa perjalanan, lama perjalanannya dia mengunjungi sang guru? Itu 7 jam perjalanan. Dari sini 7 jam perjalanan jalan kaki kemana nih? Oke. Studio dari sini 7 jam perjalanan kemana? 7 jam jalan ke Cianjur. Kalau kiai iya 7 jam ke Cianjur. Kalau saya baru ke Bogor 7 jam kali. 7 jam jamaah. Wah hasil kalau memang 7 jam sampai ke Cianjur luar biasa. Jalan kaki. Kaki bukan mobil ya. Ke Bogor kali. Ya ke Bogor kali. Ke Serang katanya, ya dari sini ke Serang jalan kaki, tapi enggak jelas tuh. Lebih dulu nyampe jamaah sekali. Itu Habib Ahmad Maula Syekh lebih dulu siap belajar ketimbang orang-orang situ. Mau belajar sama sang guru, datangi sang guru Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Ahmad Maula Syekh datuknya Al-Habsyi, belajar kepada gurunya, datang jalan kaki 7 jam perjalanan. Ya Allah, maranin guru, bukan guru maranin muridnya, ya nama kiainya. Didatangin. Kalau dulu si murid datang ke guru, sekarang guru mendatangin murid. Ya Allah, masih malas belajar. Astagfirullah. Wah, Habib Ahmad lebih dulu datang dari mereka semuanya. Wa kasahib syirk Ahmad man qad sara bil jalalati kam mutadarrin. Itu kata Imam Al-Haddad. Seperti sahib Syekh Habib Ahmad kata Al-Haddad. Ada pula saya berlatih. Man bil jalalah, ya, yang mana beliau itu di dadanya itu penuh dengan tertulis kalimat lafaz la ilaha illallah, Allah. Al-jalalah, lafaz jalalah Allah di dadanya. Siapa yang tulis Allah? Kal mutadarri, seperti orang yang pakai baju perang. Allah. Siapa tuh? Datuknya Al-Habsyi Ahmad. Konon kelebihan beliau itu jalan kaki, semangat belajar. Beliau memuliakan ilmu sedemikian rupa. Lebih dulu datang dari orang situ untuk belajar. Kalian pun harus seperti itu. Harus semangat belajar maksudnya, ya. Insya Allah kalian pun bisa meraih apa yang diraih oleh para orang-orang terdahulu, baik itu dari habaib, dari masyayikh, atau dari siapa saja. Kiai-kiai kita luar biasa. Ya, Kiai Nur Ali, Kiai Jamil Syafi'i, Kiai Muhammad Syafi'i, ada kiai banyak, Kiai Majid, Kiai Bulan, Kiai Mahmud, Kiai banyak, Kiai ulama besar, luar biasa. Perjuangannya luar biasa untuk agama bangsa dan negara, luar biasa. Kalian ini penerus semuanya. Alhamdulillah. Sungguh-sungguh belajar, ya. Banyak sepertinya Habib mau sampaikan. Ini buah buku tebal-tebal begini nih. Biar Habib pikir yang Habib hadapin kan apa nih? Santri nih. Wah, santri pada bakal asik nih belajar nih. Tuh, ya. Ini kalau Habib sampaikan mengenai apanya? Mukjizat Nabi Muhammad, di antaranya jamaah sekalian, itu Rasulullah Muhammad wa ala Muhammad, bahwa apa?
Nabi itu serba apa? Serba berkah jamaah sekalian. Dari tangannya semuanya berkah. Tangan Nabi berkah. Ya. Jadi kalau ada sahabat mau minum sedemikian rupa, ya, nih itu. Beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam itu. Ke dalam apanya? Ke dalam makanan dan minuman sedemikian rupa. Satu ketika ada sahabat Nabi mau apa? Minum, tapi kekurangan air yang ada di mananya? Di tempat itu. Ya, Nabi masukkan air tangan mulianya ke dalam apa? Wadah bejana tersebut dan memancarkan air itu yang banyak dari jari-jari salah jarinya. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian, ya, di sini ada disebutkan mengenai apa? Na'lun Nabi Muhammad SAW. Ya, Na'lun Nabi itu sendal Nabi itu sendal Nabi itu. Ya. Itu empang keramat empang Bogor, Habib Abdullah bin Muhsin. Kalau dilihat dari satelit itu begitu bentuknya. Empang Bogor. Ada satelit buktikan bahwa dilihat dari satelit dan itu empang Bogor kayak begitu itu sendal Nabi, mirip seperti sendal Nabi dilihat dari kejauhan dari satelit. Ya. Ada apa dengan sendal Nabi? Pasti kamu bertanya-tanya ya, kok kenapa sih dipajang sendal begitu? Ayah naon sih? Ayah naon dengan sendal Nabi supaya lebih jelasnya ini panjang. Nggak pakai kabel nih, tuh, lalu bisa ngedeketin nih langsung. Ya. Tuh. Ayah naon yuk. Ya. Ala ra'si hadal kaun, ala ra'si hadal kaun na'lu Muhammad. Ala fajami'ul khalqi tahta zilalihi. Itu sendal Nabi Muhammad di atas dunia ini semua. Ya. Ala fajami'ul khalqi tahta zilalihi. Semua makhluknya, semua di bawah naungan sendal Nabi Muhammad. Ingat bahwa ketika Nabi Musa hendak naik kemana? Ke Bukit Tursina. Nabi Musa ketika hendak naik ke Bukit Tursina, Allah perintahkan untuk melepas kedua sandalnya. Betul tidak? Ikhla'na alaik, ya Musa, ikhla'na alaik, innaka bil wadil muqaddas tuwa. Hei Musa, lepas kedua sandalmu. Kamu berada di Bukit Tursina. Tapi bagaimana dengan Nabi Muhammad? Allah Ta'ala tidak perintahkan untuk melepas kedua sandalnya. Ya. Di sini ada doa jamaah sekalian. Allahumma ya Rabbi jahi nabiyik al-Mustafa wa rasulika al-Murtada tahhir qulubana min kulli wasfin yuba'iruna an musyahadatik wa mahabbatik wa amitna ala sunnati wal jamaah wa syauqi ila liqa'ik ya dzal jalali wal ikram. Ini doa sering dibaca oleh Habib Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Husain al-Idrus. Ini doanya nih. Dibaca jamaah sekalian nih. Dihafal. Allahumma ya Allah, wahai Tuhan, dengan kedudukan Nabi-Mu Al-Mustafa yang terpilih dan Rasul-Mu yang diridai, bersihkan hati-hati kami dari segala sifat yang jauh dari Kamu Tuhan, yang jauh dari memandang, yang jauh dari menyaksikan-Mu Tuhan, dan jauh dari cinta terhadap-Mu. Ya Rabb, hindari hati kami ini, bersihkan hati kami Tuhan dari segala sifat yang menjauhkan kami dari menyaksikan Kamu dan cinta terhadap-Mu. Dan matikanlah kami atas sunnah dan jamaah. Matikanlah kami atas sunnah, yakni meninggal dalam sunnah wal jamaah, yakni berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad dan jamaah, yakni sahabat. Kemudian apa jamaah sekalian? Kemudian diwasyuk ila liqa'ik. Ya Rabb, matikan kami di dalam cinta, rindu dengan berjumpa kepadamu. Ya Dzal Jalal wal Ikram, wahai yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Udah cukup? Kumaha ya? Lulus? Ya. Habis ini ulangan. Nah, habis ini ulangan jamaah sekalian. Yang bisa jawab, insyaallah naik haji. Amin. Yang bisa jawab, insyaallah umroh. Amin. Ya,
cinta sama Allah Ta'ala. Ya. Nggak ditandain sini, kalau ditandain ya Afif ada ini nih. Ya jamaah, Masya Allah. Ada cerita jamaah, tapi bukan sembarang cerita, memang betul kenyataan. Ya. Ya, sambil dihibur dengan itu selawat. Ya, satu aja selawat. Habis itu aku sampaikan yang ada di buku ini, ya, mengambil barakah dari kitab Salafun Shalih jamaah sekalian, Al-Wafa bi Ahwal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ta'alif Syekhul Imam Al-Alim Al-Alhad Syekhul Islam Abdul Farad Abdul Rahman bin Ali bin Muhammad Ibn Al-Jauzi. Ya, mudah-mudahan besok kita bertemu dengan beliau. Amin. Kita baca kitabnya, kita kumpul bersama beliau, bersama para nabi siddiqin syuhada salih bersama Nabi Muhammad SAW. Hafal itu enggak? Ya Rabbana katawasafa bi Muhammadin lana ya sami'an li du'ana. Hafal enggak? Bisa? Alhamdulillah. Tadi kumaha? Bisa aja. Gombrang-gombrongna kumaha? Bisa ya? Ya silakan. Tuh. Yang terbesar di sini sebutnya Quran. Ya. Tadi aku bertanya ya. Mujizat yang terbesar apa? Zikri mu'jizil akbar wa huwal Qur'anul Aziz. Yang terbesar Qur'anul Aziz, Al-Qur'anul Karim. Ya. Maka ini disebutkan mujizat-mujizat Nabi Muhammad. Banyak mujizat Nabi. Di antaranya jamaah sekalian, ya, dari Ibn Buraidah, dari ayahnya berkata, Ja'a Arabi, telah datang Arab Badui kepada Nabi Muhammad SAW. Fadal, ya, ini Arab Badui bertanya begini, ya Rasulullah, qad aslamtu, ayat saya udah beriman tuh, wahai Rasul. Faharini syai'an azdad bihi yaqinan. Sekarang tunjukkan kepada saya, perlihatkan kepada saya sesuatu yang saya bertambah keyakinan bagi saya. Ya, tunjukkan kepada saya, perlihatkan kepada saya sesuatu yang bertambah keyakinan saya. Begitu. Bisa dipahami nggak bahasa Arab? Hah? Jangan pakai bahasa Sunda terus. Demi sahur. Kalau bisa bahasa Sunda yang kayak begitu itu nggak bisa tuh. Nah, kemudian Nabi tanya ke si Arab Badui, "Kaman lagi turid, inti mau apa ya? Apa yang anda inginkan?" Qal ud'u tilka syajarah faltaqi. Panggil itu pohon, lalu pohon datang kepadamu. Kata Nabi, kata Nabi, kamu pergi sekarang, panggil tuh pohon. Panggil tuh pohon, kata Nabi. Panggil tuh pohon. Kata Al-Arabi fadar. Maka si Arab Badui, ya, mendatangi itu pohon, seraya mengatakan, Ajibi Rasulullah SAW, pohon, penuhi panggilan Rasul. Panggilan Rasulullah SAW. Ini si Arab Badui panggil apa? Ngomong ke si pohon, pohon, panggilin, penuhi panggilan Rasulullah SAW. Famalat ala janib min jawani pihak, fadak ta'at alurubah. Maka itu pohon, ya, melengos ke sebelah kiri sampingnya, terus begitu sampai putus apanya, itunya akarnya, akar pohon. Sumamalat ala janibul akhar, ala janibul akhar, maka ta'urugha. Tadi kan sebelah kanan putus, sebelah kiri putus. Terus apa? Hatta atatin Nabi SAW. Itu pohon datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Terus ngomong apa tuh pohon? Pagalat, assalamualaikum ya Rasulullah. Salam sejahtera atasmu wahai Rasulullah. Nah, pagalat Arabi, maka nih si Arab tadi, hasbi, udah cukup katanya. Cukup.
Karena si Arabi ini kepengen apa? Ditunjukin sama Nabi Muhammad supaya bertambah keyakinannya. Saya udah Islam ya Rasul, tapi coba tunjukkan kepada saya sesuatu yang bikin bertambah keyakinan saya. Nabi suruh dipanggil tuh, apa kata, kamu maunya apa? Kata si Arabi, saya kepengen tuh pohon datangin kamu. Ini panggil, kata Nabi. Datang tuh pohon. Kata Arabi, Rasulullah memanggil kamu. Penuhilah, wahai pohon, penuhilah panggilan Nabi Rasulullah SAW. Si pohon langsung menghadap Nabi Muhammad, seraya berselawat kepada Nabi Muhammad, mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Faqalalah Nabi, maka Nabi Muhammad SAW berkata kepada si pohon, irji'i, kembali lagi ke pohon, balik, suruh balik lagi ke pohon sama Nabi Muhammad. Raja'at fajalasat ala uruqiha. Ini pohon kembali duduk di atas akarnya. Sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak lagi jamaah. Ini kalau Abang mau bacain nggak selesai. Makanya Abang bilang, ya apa tadi? Sehari nggak selesai, 2 hari, 10 hari, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 1000 tahun. Bahkan sampai dunia ini habis, belum tentu teruraikan sifat Nabi Muhammad yang begitu mulia sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak lagi keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satunya jamaah. Belum lagi yang lain-lainnya, masih banyak lagi yang lain. Semuanya menyaksikan itu kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta binatang-binatang itu semua menyaksikan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan mata kita ini tidak diharamkan untuk memandang Nabi Muhammad. Ya Allah, ada mata-mata yang diharamkan memandang Nabi Muhammad. Para pendusta, para pengkhianat nanti tidak bisa memandang Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan kau jadikan kami orang-orang yang berdosa, ya Allah. Jangan kau jadikan kami orang-orang pengkhianat. Jadi dari sekarang jamaah sekalian, orang-orang yang senantiasa benar dan jujur, wakunu ma'as shadiqin. Jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang jujur. Amin. Amin. Ini doanya kalian berdoa amin aja udah kabul. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang jujur. Jadikanlah kami orang-orang yang takut kepada-Mu ya Allah. Baik di dalam kesendirian kami, dalam kesepian maupun di dalam terang-terangan. Ya Rabb, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa menjalankan syariat-Mu ya Allah. Jauhkan dari kami ya Allah ke segala dosa, baik itu dosa disengaja maupun tidak sengaja. Ya Rabb, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa bersyukur kehadirat-Mu ya Allah. Jangan Kau jadikan kami orang-orang mengingkari atas kenikmatan yang Kau berikan ya Allah. Allahumma ja'alna jam'an marhuma, tafarraqna ba'da tafarraqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم بارك لنا في ذرياتنا واولادنا وبناتنا وتبرهم فقهم وطاعتك وارزقنا برهم. اللهم بارك لنا في ذرياتنا ولا تضرهم فقهم وطاعتك وارزقنا برهم. اللهم بارك لنا في ذرياتنا ولا تضرهم فقهم وطاعتك وارزقنا برهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام وسلام الحمد لله رب العالمين. Jamil. Jamaah sekalian, nih, Habib mau kasih amalan kepada jamaah. Tapi cukup baca ratib. Baca ratib nggak di sini? Hah? Baca ratib. Udah dapat ijazah belum? Udah. Atas sudah. Ini yang baca. Nanti dapat ijazah. Dari siapa? Habib Muhammad bin. Ini untuk semuanya Habib ijazah kami. Ustaz apa namanya? Ustaz Nuruddin. Alhamdulillah yang guru kalian di sini membimbing kalian untuk baca maulid, baca apa? Ratibul Hajjat, Ratibul Abbas. Hajjat aja. Hajjat atasnya Hajjat aja. Atas juga belum diajarkan pada ini jamaah. Ya, ada tidak apa-apa. Atas ada lagi terus. Ada lagi ratib-ratib lain di dalam Tasawuf Mursyidin. Jadi memang ini ratib al-haddad yang lebih umum. Ya, masyhur dibaca
di mana-mana tempat dan memang lebih simpel. Ya, semua ratib itu baca Nabi Muhammad disusun oleh para wali. Habib Umar bin Rahman Abbas, ya, Habib Abdullah bin Al-Haddad, Habib Abdullah bin Bakar Idrus. Habib ijazahkan ratib Al-Haddad, ya, dan Wirdul Latif dan doa-doa Imam Al-Haddad. Sebagaimana Habib dapat ijazah dari guru-guru Habib, di antaranya Habib Umar bin Habib Muhammad bin Salim, ya, dari Habib dari cucunya Habib Ahmad masyhur bin Al-Haddad, Habib Abdullah bin Muhammad. Dan begitu juga dari ulama-ulama di Hadramut. Habib ijazahkan yang demikian itu kepada jamaah sekalian. Kami terima ijazahnya. Jawab begitu, kami terima ijazahnya. Mau pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia? Hah? Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab? Nah, kalau bahasa Arab, nah, jawabnya qabilnal ijazah. Qabilnal? Coba kumaha. Kalau kumaha ya sepakat. Qabilnal ijazah. Oh iya mah, lidahna kudu dikerik. Qabilnal ijazah. Ah itu bisa ya. Ya, bilang dikerik takut dikerik. Ya. Ya, Habib apa? Nanti Habib katakan ama ajazani masyayikh bihadram minhum. Ya, aja cukup itu. Baru qabilnal ijazah, begitu ya. Baik. Ya jamaah. Aja cukup. Ratib al-Imam Al-Haddad. وورد اللطيف للإمام الحداد ودعوات الإمام الحداد كما أجازني مشايخ بحضرموت منهم حبيب عمر بن حبيب بن شربة بن سالم وبعض العلماء في حضرموت وفي أندونيسيا. أجزتكم بذلك قبلنا الإجازة, ya. Kami terima ijazahnya. Jamaah baca itu maknanya jamaah udah dapat kebolehan untuk membaca dan mengajarkan kepada yang lain. Kemudian itu bersambung sampai kepada Imamul Haddad. Al-Imamul Haddad sangatnya itu nggak diragukan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ada kalam ini kata Imamul Haddad kita begini kata Imamul Haddad. Udah ulama-ulama sedunia itu nggak ada yang menyangkalnya, membantahnya. Kata siapa? Kata Haddad udah diam. Kenapa? Karena sanadnya dari Imamul Haddad sampai kepada Nabi Muhammad itu nggak terputus dan tidak diragukan kebenarannya. Allah. Ya, nanti cari tahu siapa itu Imam Al-Haddad, Habib Umar bin Rahman Abbas, para habaib itu yang besar-besar. Ya, kalau Habib nggak ada apa-apanya, ya Allah ada sujud ke mereka jamaah sekalian. Ya, kita mudah-mudahan bisa bersama mereka nanti, insyaallah, amin. Meninggal dalam husnul khatimah. Lihat di dalam aparatur di situ ya, Dzal Jalali wal Ikram, amitna ala dini. Itu malah gitu. Gini ya. Tempat itu ya mah. Aduh, bahaya apa ini? Mana gitu? Ya Dzal Jalali wal Ikram, amitna ala dini Islam, usah. Nanti di sana aja deh. Wahai yang memiliki keagungan dan kemuliaan, matikan kami dalam agama Islam. Itu disebut 7 kali, yang lainnya 3, 4. Coba perhatikan, ada apa jamaah sekalian? Takut, Al-Imam Haddad takut kalau kita ini yang udah beriman nanti didatangi oleh setan itu kembali kepada kekufuran atau murtad. Naudzubillah. Ya, dari itu Imam Haddad ajarkan kita untuk apa, baca apa? Ya Dzal Jalali wal Ikram, amitna ala dini. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala matikan kita dalam Islam, iman, wal Islam. Berapa bahasa kan? Aduh, ampun aja. Ya, saya begitu ya jamaah sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan kehilapan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita lagi nanti, entah kapan, wallahu a'lam. Insyaallah, mudah-mudahan di dunia, di akhirat, insyaallah, mudah-mudahan, amin. Allah pertemukan kita. Mudah-mudahan bersama Nabi Muhammad, bersama para nabi, siddiqin, syuhada, shalihin. Ya. Ya Rabb, Allah bertanya, Allah majma'na wa ahbaban lana fi dharikal firdaus ya Ridwana. Allah majma'na wa ahbaban lana fi dharikal firdaus ya Ridwana. Allah majma'na wa ahbaban lana fi dharikal firdaus ya Ridwana. Ya Allah, kumpulkan kami dan kekasih-kekasih kami ya Allah fi dharikal firdaus, di negerimu, di akhirat ya Allah, di surga firdaus. Ya Rabb, dengan mendapat ridha darimu ya Allah, amin, Allahumma amin. Mungkin ini sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.